Ya, sekali lagi saya mau menyapa kakak abang semua. Shalom. Selamat sore kakak abang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu? Gimana kondisinya hari ini kakak abang? Masih semangat atau lagi capek, lagi lesu, lagi kurang semangat? Bagi kakak abang yang semangat mungkin boleh dihidupkan kameranya dan lambai-lambaikan tangannya ya kakak abang. Ya, puji Tuhan, harapannya semuanya kakak abang selalu dalam keadaan semangat ya. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus beribadah di dalam Bandrek pada sore hari ini, dan kita bersyukur untuk teknologi yang boleh ada, sehingga di tengah keterbatasan ini kita masih bisa menikmati firman Tuhan di dalam ibadah Bandrek PKK Online 30 Mei 2020 ini. Kita pastinya sehati dan serasa dalam merasakan dampak hebat akibat pandemi ini, secara khusus berdampak dalam relasi kita. Baik relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan AKK dalam kelompok kecil. Atau mungkin kita juga sedang mengalami kesulitan di dalam studi dan juga pekerjaan, sehingga berdampak kepada kita PKK mulai tidak memperhatikan kelompok kecil kita. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan relasi kita merenggang begitu saja. Lewat Bandrek ini, dengan perkenanan tangan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita akan belajar bagaimana menyatukan kembali relasi yang renggang itu. Karena tema pada Bandrek kita kali ini adalah Keep Connected, yang dibawakan oleh kakak kita terkasih, yaitu Mbak Yulia. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita mempersiapkan dan menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan lewat waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Waktu teduhnya selesai. Selamat sore teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Oh ya, baiklah, terima kasih. Mari sebelum kita sama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang memiliki pelayanan pemuridan, Allah yang juga menjadi teladan tertinggi kami sebagai guru agung dan gembala yang baik. Kami menyerahkan untuk pembinaan pada sore hari ini, Tuhan yang menolong, agar kami boleh saling mengisi dan saling mengasah. Kebenaran firman yang kami gumuli bersama-sama, kiranya menjadi kekuatan kami untuk terus setia mengerjakan bagian kami sebagai pemimpin kelompok kecil. Kami sungguh berserah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan yang terkasih, tema yang diberikan untuk saya persiapkan adalah bertemakan Keep Connected ya, tetap terhubung. Slide yang berikutnya. Ya, jadi teman-teman yang terkasih, di awal pembinaan kita pada sore hari ini, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Senjaya. Jadi beliau ini adalah alumni binaan Perkantas Jawa Timur, seorang dosen leadership di Monash University di Australia, juga penulis beberapa buku kepemimpinan. Salah satunya adalah buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Jadi Profesor Senjaya mengatakan bahwa banyak pemimpin yang dibangkitkan oleh Tuhan di masa-masa krisis. Ya, contohnya Musa, Yusuf, Daud, Daniel dalam Perjanjian Lama, juga dalam pergerakan reformasi gereja yaitu Martin Luther, dan masih banyak contoh yang lainnya. Teman-teman, saya mengajak kita untuk merefleksikan keadaan kita saat ini ya. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis
akibat wabah global COVID-19. Nah, teman-teman, ini refleksi yang pertama ya. Apakah masa krisis ini juga sedang Tuhan pakai untuk membangkitkan para pemimpin kelompok kecil untuk punya warna dalam sejarah dalam masa-masa seperti ini. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri adalah bagian lebih apa yang harus saya kerjakan sebagai bagian dari pembentukan Tuhan bagi saya dalam masa pemuridan, dalam pelayanan pemuridan di masa-masa seperti ini. Jadi kita harus ya memang mengakui dan menyadari ini bukan masa yang ideal buat kita ya. Ini masa-masa yang memang menolong kita untuk bekerja lebih, untuk melayani lebih. Nah, kita bersyukur tema ini mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa sebagai PKK kita harus terhubung kepada Yesus Kristus yang memanggil dan mengutus kita dalam pelayanan ini, juga mengajak kita untuk terhubung kepada orang-orang yang kita layani. Ya, kita akan membaca, next slide. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Minta kesediaan Billy untuk membacakan, ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan dalam perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih Billy. Teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Next slide, please. Ya. Richard Foster dalam bukunya Sanctuary of the Heart itu mengatakan kedangkalan adalah kutuk zaman ini. Jadi ada sesuatu yang diamati mengenai generasi masa kini itu yang dangkal. Jadi kurang dalam pengenalannya kepada Allah. Dan dengan sangat tajam Richard Foster mengatakan bahwa kedangkalan adalah kutuk zaman ini. Apa saja contohnya yang bisa kita lihat dalam pelayanan pemuridan ya, pelayanan yang saat ini kita jalani? Yang pertama itu dangkal iman, dangkal refleksi. Jadi sering ada orang-orang itu kurang punya ketersediaan untuk mendalami kehidupan beriman, ya sekedar tahu. Jadi segala-segala itu sampai kepada kata sekedar, cukuplah gitu. Terus ada juga contohnya kedangkalan itu terlihat melayani hanya sebatas struktur dan program. Nah, ini suatu hal juga yang memprihatinkan teman-teman ya. Kenapa dangkal? Banyak orang merasa melayani itu ketika terikat sebagai pengurus, sebagai PKK ya, terus sebatas program. Jadi sesuatu yang sepertinya tuh mengikat. Nah, kalau ikatannya ini udah lepas, nah kedangkalan itu bisa menggiring orang kepada ya merasa bebas, merasa nggak punya tanggung jawab gitu. Ada juga contohnya dalam pelayanan kita, contoh kedangkalan itu adalah
Kelompok kecil berjalan kalau ada yang mengawasi. Jadi kalau di Alkitab itu ada yang bilang, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada bidang kelompok kecil, menjadi liarlah PKK. Harapannya nggak begitu ya teman-teman ya. Jadi PKK itu melayani bukan karena ada bidang kelompok kecilnya PMK yang mengawasi ya. Jadi kalau misalnya Tasya atau Rahel ya udah mulai chat, "Shalom Kak, apa kabar?" Wah, kita udah mulai deg-degan nih. Aduh, kakakku nggak jalan. Aduh, gimana nih? Nah, itu contoh kedangkalan teman-teman. Itu contoh yang paling mudah kita evaluasi. Jadi padahal Tasya kadang mungkin chat kita itu bukan maksudnya nanyain kelompok kecil melulu ya. Barangkali memang beneran mau tanya kabar, ada perlu yang lain gitu. Terus contoh kedangkalan lain yang bisa kita lihat dalam pelayanan pemuridan adalah PKK tidak memahami secara utuh pelayanan pemuridan. Mungkin hanya memikirkan ya saat ini, tapi kurang memahami secara keseluruhan apa pentingnya pelayanan pemuridan bagi generasi ini, bagi pelayanan mahasiswa di kampus, bagi pelayanan siswa di sekolah, bagi pelayanan alumni. Nah, teman-teman, ini adalah suatu hal yang dangkal dan sayangnya justru ini yang seringkali kita biarkan terjadi ya, atau kita juga mungkin menjadi bagian pelaku dari kedangkalan ini. Next slide please. Nah, bicara tentang pelayanan pemuridan, kita sedang bicara tentang suatu pelayanan yang mendalam, mencari arti yang mendalam dari sebuah perjalanan perjumpaan dengan Allah yang menghasilkan transformasi hidup. Itu ada kaitannya di ayat 41. Jadi saya memang tidak mengeksposisi teman-teman ya, ada beberapa ayat yang bisa kita lihat untuk menguatkan tema kita pada sore hari ini. Jadi diawali dengan kata-kata orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi perjumpaan dengan Allah menghasilkan transformasi hidup, sesuatu yang benar-benar mengubahkan. Orang-orang menerima perkataan, khotbahnya Petrus ya, mereka percaya, mereka memberi diri dibaptis, mereka terhisap pada suatu komunitas gereja mula-mula. Nah, pelayanan yang berpusatkan pada kehadiran Roh Kudus memelihara lingkungan dan peluang bagi orang yang kita layani untuk berjumpa dengan Tuhan yang mengarah kepada transformasi. Oleh karena itu, teman-temanku, para PKK, sangat penting bergantung kepada Allah dalam pelayanan ini. Meniadakan kebergantungan kepada Allah hanya akan membuat pemuridan menjadi sekedar aktivitas, dangkal, tidak mendalam. Mungkin itulah yang menjadi refleksi kita ya, kenapa kok banyak AKK tidak bertumbuh, banyak AKK yang memang malas-malasan, mereka tidak mengenal dengan sungguh. Karena terjadi kedangkalan, tidak mendalam pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita semua para PKK mengevaluasi terus-menerus keberadaan kita. Sejauh mana perjalanan perjumpaan kita dengan Allah demi hari demi hari. Apakah keseluruhan hidup kita itu semakin dipengaruhi firman Tuhan dari hari ke hari? Teman-teman, ini sangat penting karena kita sedang mengajak orang untuk memaknai secara mendalam perjumpaan dengan Allah. Kalau kita sendiri secara pribadi tidak sungguh-sungguh menikmati relasi yang mendalam, maka akan sulit kita membagikan apa yang tidak kita alami. Dalam masa-masa krisis seperti ini refleksi lagi teman-teman ya. Apakah kehidupan rohani kita semakin hari itu semakin fit, semakin segar, semakin kuat, lebih banyak waktu untuk saat teduh, lebih banyak waktu untuk Bible reading, lebih banyak waktu untuk PA pribadi, untuk bersekutu dengan Tuhan, atau keadaan rohani kita itu ikut menjadi semakin rebahan. Karena memang bawaan kita yang ya hari-hari rebahan ya. Kalau nggak ada tugas kampus, mungkin ya nggak ada pembinaan online, nggak ada kerjaan lain, ya udah rebahan itulah hari ke hari. Hati-hati ya. Mari kita sangat berhati-hati supaya setelah wabah ini berakhir kita itu
sudah melewati masa-masa semakin dibangun, semakin mengalami perjumpaan dengan Allah hari demi hari, semakin fit, semakin segar, dan semakin kuat. Slide selanjutnya. Ya. Pelayanan pemuridan yang kuat itu dibangun oleh para pemimpin yang bertekun. Ya, di ayat 42. Nah, bertekunnya dalam hal apa saja, teman-teman? Dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan bertekun dalam doa. Para pemimpin yang sejati itu menciptakan arti dari kejadian-kejadian sulit. Ya, jadi tidak menghilangkan kejadian sulit, tidak mengeluhkan kejadian sulit, tapi justru menciptakan arti dari kejadian itu. Krisis akan membawa kita kepada pengalaman yang inspiratif dan transformatif bila dimaknai dengan benar. Berkaitan dengan ketekunan dalam pengajaran, persekutuan, dan doa, tentunya ini juga berkaitan dengan semangat kita memperlengkapi diri secara mandiri, teman-teman ya, karena kita lebih banyak berada di rumah. Nah, teman-teman, monggo dijawab secara pribadi ya, di tempat masing-masing, dalam kondisi mic tetap di mute, dinonaktifkan. Buku rohani apa yang terakhir teman-teman baca dalam waktu dekat ini, atau mungkin yang sedang dibaca saat ini secara sengaja untuk memperlengkapi diri dalam pelayanan pemuridan? Ada nggak buku yang dibaca secara sengaja ya, untuk memang melengkapi diri kita sebagai PKK? Atau jangan-jangan yang dibaca itu malah novel-novel di yang ada di berbagai itu ya, webtoon itu ya. Nah, teman-teman, ini berkaitan. Ketekunan kita itu juga nampak dalam semangat kita memperlengkapi diri secara pribadi. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita tuh seperti Rasul Paulus ya, walaupun jauh di mata, dekat di hati, dekat di doa. Kita meletakkan orang-orang yang kita layani itu dalam doa-doa kita. Dan apakah kita terus membangun diri untuk tetap terlibat dalam persekutuan? Artinya kita walaupun secara online, kita tetap dibangun dalam suasana persekutuan, baik itu persekutuan mahasiswa atau juga persekutuan para PKK seperti sore hari ini. Nah, teman-teman, teringat dengan semangat memperlengkapi diri secara mandiri ya. Saya teringat percakapan dengan teman-teman staf beberapa hari yang lalu ya, di suatu daerah, di suatu kampus itu, untuk teman-teman yang statusnya CPKK, calon pemimpin kelompok kecil, mereka tuh ada wawancara khusus. Bahkan ada ujian bagi teman-teman yang akan melayani sebagai PKK. Saya kaget gitu kan. Wih, ujian apa? Isinya apa gitu ya? Ya macam-macam, pemahaman doktrin, pemahaman wawasan kekristenan gitu. Saya pikir, wih, hebat juga ya. PKK itu juga paham tentang doktrin, tentang wawasan kekristenan. Karena apa? Karena generasi masa kini yang kita layani, seperti tadi yang sudah saya katakan, itu mencari kedalaman arti ketika mereka berelasi dengan Sang Pencipta. Nggak usah jauh-jauh teman-teman ya, nggak usah mahasiswa atau anak siswa masa kini ya. Anak saya umur 7 tahun itu kemarin sudah mendebatkan konsep tentang pahala. Kenapa orang puasa kok dapat pahala, begitu dia tanyakan. Ya, pahala itu apa Ma gitu. Ya saya jawab, itu adalah upah, itu imbalan yang diberikan untuk kebaikan yang dilakukan. Kita juga dapat pahala. Oh, berbeda nak, kalau kita orang Kristen berbeda. Loh, kenapa kita juga nggak dapat pahala? Makan untung dapat pahala gitu. Nah, itu anak 7 tahun teman-teman. Saya nggak tahu mahasiswa kita yang kita layani mungkin lebih dari itu, mencari arti tentang relasi mereka dengan Allah. Dengan sangat baik kita sebagai PKK itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Allah, juga pengetahuan dalam pelayanan. Ya, slide selanjutnya. Nah,
Ini ada sebuah gambar, ada sebuah lukisan ya. Ada yang merasa mirip dengan lukisan di sini mungkin? Oh ya, nggak ada lah ya. Iya, teman-teman, slide selanjutnya ini adalah gambar yang berjudul, sebuah lukisan yang berjudul Christ and Saint Manas. Dan lukisan ini sering disebut dengan travel companions, jadi rekan seperjalanan. Jadi ini adalah sebuah lukisan Koptik yang dilukis pada abad ke-8 di sebuah biara di Mesir, di mana Saint Manas itu menjabat sebagai kepala biara. Jadi lukisan ini seperti yang teman-teman tadi lihat, mungkin bisa digeser dulu supaya nampak ya. Jadi lukisan itu teman-teman adalah menggambarkan Kristus berdiri di samping Menas, mendukung dan melindungi dia, mengundang Menas ke persahabatan dan perjalanan bersama seumur hidup. Nah, seperti Kristus yang hadir di dalam kehidupannya, Saint Menas berjalan bersama sebagai travel companion, sebagai rekan seperjalanan. Ini adalah suatu pengingat akan kehadiran Kristus, ya bisa ke slide selanjutnya ya, akan kehadiran Kristus yang konsisten, tidak berubah, bersama dengan kita, dan bagaimana kita harus melihat formasi Kristen bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jadi pelayanan sebagai pemimpin kelompok kecil itu teman-teman bukan hanya sebatas sebagai panutan, apalagi kalau kita lebih tua ya daripada orang-orang yang kita pimpin, lebih dari teman, tetapi juga sebagai pembimbing rohani dan teman seperjalanan iman. Jadi travel companions, teman seperjalanan dalam hal seperjalanan iman. Nah, ini sesuatu yang saya tuh sangat terkesan melihatnya teman-teman, bagaimana kita tuh punya seseorang itu yang menjadi rekan kita dalam perjalanan, secara khusus dalam perjalanan iman. Ya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita sebagai PKK tetap mengusahakan diri sebagai teman dalam perjalanan iman, menjadi teman dalam perjalanan iman bagi orang-orang yang kita layani di masa-masa krisis seperti ini. Ya, slide selanjutnya. Ya, kita bisa melihat dari ayat 46 dan 47 ya, ada 3 hal yang bisa dibangun. Yang pertama adalah mengusahakan suasana kelompok kecil yang gembira dan tulus hati. Teman-teman yang terkasih, suasana gereja mula-mula itu kalau dibayang-bayangkan itu suasananya itu sangat wow lah ya. Orang-orang yang mengalami berjumpa dengan Allah tuh punya komunitas yang membangun. Mereka punya kelompok kecil yang suasananya itu dipenuhi oleh sukacita sorgawi. Jadi mengusahakan kelompok kecil yang gembira dan tulus hati. Jadi ini tidak berkaitan dengan bawaan kepribadian seseorang ya. Aduh, misalnya sebagai PKK gitu, saya ini pendiam kah, atau saya ini orangnya tenang, diam gitu. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi gembiranya ini bukan selalu merujuk kepada yang rame-rame atau bagaimana, tapi suasana yang penuh syukur, suasana yang mengalami gitu ya, sukacita karena berjumpa dengan Allah, gembira dan tulus hati. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi rekan seperjalanan bagi orang-orang yang kita layani, rekan-rekan seperjalanan iman, mari membangun diri kita itu penuh syukur, penuh sukacita, kegembiraan dan tulus hati. Jadi jangan menganggap kalau misalnya mau pendekatan ke AKK itu ya bawaannya udah tertekan duluan gitu ya, udah gelisah gitu. Aduh, nanti aku disambut baik nggak ya dengan AKK-ku gitu. Itu disingkirkan terlebih dahulu. Yang pertama yang memang harus kita doakan, kita timbulkan adalah kita mengusahakan kelompok kecil yang gembira dan tulus hati. Nah, yang kedua adalah
mengusahakan hadirnya kelompok kecil yang bertumbuh dan bertambah. Nah, teman-teman, ini dari ayat 47 ya, dibilang sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan pelayanan mahasiswa secara khusus, pelayanan pemuridan dalam kelompok kecil yang saat ini sedang sama-sama kita perjuangkan adalah bagaimana kita mengusahakan kelompok kecil yang bertumbuh. Kita mendorong adik-adik yang kita layani untuk terus mengalami kedalaman makna dalam masa perjumpaan mereka, dalam perjalanan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bertambah ini juga berkaitan dengan kuantitas. Memang kuantitas tidak melulu menentukan, teman-teman ya. Tapi memang kita perlu pahami bahwa ya tuayan itu memang banyak, sedangkan pekerja sedikit. Nah, kualitas itu akan nampak melalui orang-orang yang menikmati bertumbuh dalam kelompok kecil. Orang-orang yang tergerak untuk ikut dalam kelompok kecil pasti melihat sebuah kesaksian yang muncul, yang keluar dari sebuah kelompok kecil yang gembira, tulus hati, itu enjoy ya, sukacita bawaannya begitu. Seperti yang terjadi pada komunitas gereja mula-mula. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena kesaksiannya itu gak bisa dibendung. Ketika mereka melakukan aktivitas, mereka berkumpul memuji Allah tuh, kesaksian, kebaikan mereka, pertumbuhan mereka tuh tidak bisa dibendung. Orang melihat dan itu membuat orang tertarik untuk ikut. Dan sebagai PKK dalam masa-masa krisis, kita juga berjuang menjadi rekan seperjalanan iman bagi orang-orang yang kita layani dengan mengusahakan persekutuan yang sejati, serasi dan autentik. Masih juga mengacu ke ayat 47. Jadi teman-teman, satu hal yang juga saya gumulkan ketika melayani memimpin kelompok kecil adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang autentik, orang-orang yang asli. Jadi kelompok kecil yang kita bangun saat ini yang sudah terbentuk itu bukan menghadirkan orang-orang yang kehilangan sifat asli mereka. Tapi bagaimana kelompok kecil menjadi tempat persekutuan yang aman, yang nyaman, dan otentik. Tapi orang-orang yang otentik ini sudah dibaharui oleh Yesus Kristus. Jadi akan sangat sayang teman-teman ketika saya merenungkan, kalau ketika orang terlibat dalam kelompok kecil, bahkan terlibat dalam pelayan tuh, kehilangan dirinya yang otentik. Ya. Jadi beda teman-teman ya, otentik yang sudah dibaharui oleh Kristus itu sama orang yang akhirnya kehilangan kepribadian sesungguhnya gitu. Menjadi tertekan, menjadi orang lain dalam kelompok kecil. Nah, ini perlu dibangun. Caranya bagaimana? Dengan cara ya kita sebagai PKK mencontohkan hidup kita memang otentik yang dibaharui oleh Kristus. Jadi otentik itu begini contohnya ya, contohnya teman-teman. Misalnya saya aja lah ya yang paling mudah untuk mencontohkan ya. Saya ini orang yang kalau dibilang sanguin sekali gitu ya, suka ketawa, suka bercanda gitu. Walaupun susah, gak punya uang ya, saya tuh tetap ceria gitu teman-teman. Nah, otentik yang dibaharui oleh Kristus adalah ketika saya masuk ke dalam kelompok kecil, saya tuh gak langsung jadi pendiam teman-teman ya. Nanti dikira saya sakit gitu. Nah, ketika masuk kelompok saya tetap otentik. Misalnya saya juga tetap suka bercanda, tetap ceria, tapi tidak kebablasan ya. Tentunya bercandanya untuk membangun, bukan untuk kurang ajar atau menjatuhkan atau bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Nah, teman-teman yang kepribadiannya lebih tenang, teman-teman yang kepribadiannya tuh berapi-api, membara gitu ya. Ketika masuk kelompok kecil, jadilah pribadi otentik yang dibaharui oleh Kristus. Ya, orang-orang yang dengan kesejatiannya itu hidup serasi, yang dibaharui oleh Tuhan, dan itu jadi warna gitu dalam persekutuan di kelompok kecil. Kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, mengusahakan persekutuan yang sejati, serasi, dan autentik ini tentu
melewati proses waktu demi waktu. Kehadiran PKK sebagai rekan seperjalanan iman itu harapannya menolong orang-orang yang kita layani untuk menemukan diri mereka yang otentik dan diperbaharui oleh Kristus. Sehingga tidak jarang teman-teman melewati masa-masa, melewati proses, PKK dan adik-adik yang dilayani itu kayak teman gitu, kayak saudara. Ya benar-benar lah menjadi teman dalam seperjalanan iman. Karena ngerasa nih pribadi yang asli, yang otentik, yang kepadanya tuh kita bisa enak membagikan hidup kita. Nah, tentunya itu dibangun dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Saya memberikan contoh teman-teman, saya pernah pimpin adik kelompok kecil itu, saya lupa 2008 atau 2009. Nah, sampai sekarang itu perjalanan masa itu tidak mengubah rasa teman-teman. Saya sangat terharu ketika salah satu adik kelompok kecil saya itu mau menikah, dia itu kirim gambar dan video, dia minta pendapat saya untuk memilihkan warna yang akan dibuat menjadi baju pengantinnya. Wah, saya tuh rasanya ya ampun, perjalanan masa tuh tidak mengubah rasa gitu. Saya tetap menjadi pribadi yang otentik dan dia juga tetap menjadi pribadi yang otentik dengan saya. Kami merasa sama-sama merasa punya kenyamanan gitu untuk membagikan hal-hal yang itu memang dianggap penting dalam hidup masing-masing. Saya juga teringat ada di KTB saya kedokteran angkatan 2005 yang saat ini sedang studi ambil spesialis bedah di Manado. Jadi memang dia cukup lama menggumulkan kehadiran anak di keluarganya dan dia melibatkan saya, dia sharing, dia minta doakan, dan ketika istrinya hamil 2 minggu, dia langsung kabarin. Nah teman-teman, persekutuan semacam ini terjadi ketika ya orang-orang menyadari ini komunitas yang aman, komunitas yang membangun untuk kita menjadi autentik di dalamnya. Nah, ketiga hal ini tentunya diawali dulu dengan PKK yang mengusahakannya. Ya, kita ke slide selanjutnya. Ya, di masa-masa seperti ini, teman-teman, saya melihat banyak teman-teman yang sudah mengerjakan pelayanan secara online ya. Metodenya banyak yang digunakan sesuai dengan keadaan dan kesanggupan masing-masing. Ya, dan saya juga bersyukur teman-teman, saya ini orang yang kemampuan teknologinya tuh dibilang menengah ke bawah ya. Tapi saya bersyukur tuh orang-orang muda yang menjadi rekan saya paling dekat itu ya, lingkungan staff, juga adik-adik KTB saya itu adalah orang-orang yang sangat adaptif gitu ya dengan perkembangan teknologi. Sehingga saya juga terdorong untuk memakai metode-metode ini. Teman-teman, untuk kita yang saat ini kondisinya berjauhan dengan adik-adik kelompok kecil, saya membagikan apa yang saya sudah kerjakan di kelompok kecil yang saya pimpin, berusaha menjaga kehangatan komunikasi dengan berbagi pokok doa, hasil perenungan saat teduh, hasil dari mengikuti pembinaan online, kisah hidup sehari-hari. Bahkan saya melihat tidak ada hal yang terlalu kecil yang itu bisa menjadi bahan untuk menghangatkan komunikasi di dalam WA group KK atau KTB begitu ya. Jadi itu hal-hal yang selalu bisa membuat kita merasa terhubung dengan orang-orang yang kita layani. Mungkin teman-teman juga bisa sharing apa yang sudah dikerjakan, apa yang dinikmati ketika berusaha menjaga kehangatan komunikasi dengan orang-orang yang dilayani. Tapi memang pelayanan ini juga tidak lepas dari beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi. Slide selanjutnya. Ya, beberapa catatan untuk teman-teman PKK. Ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi adalah sinyal yang tidak kuat ya. Nah, kalau ini ya susah ya kita mau bilang apa juga teman-teman ya. Kadang ya tidak mungkin kita memaksa kepada alam semesta ini ya untuk mendukung sinyal beberapa operator yang kita pakai. Nah, saya juga punya pengalaman dengan ini. Desi udah keluar ya. Nah, ini masalah sinyal juga teman-teman ya. Ya, saya juga menghadapi masalah seperti ini tuh
ada AKK yang lingkungan tempat tinggalnya itu memang kondisi sinyal tuh kurang bagus di situ. Nah, ada juga teman-teman kendala yang mungkin kita hadapi adalah AKK itu banyak berdalih, ya. Jadi yang sinyal itu bisa jadi alasan. Padahal dalih utamanya adalah niat. Nah, itu. Atau AKK tidak berespon gitu. Nah, ini semakin nggak ngerti lagi teman-teman ya. Kalau udah nggak berespon ini nggak tahu lagi kita mau kayak mana gitu untuk melihatnya gitu ya. Ini sebenarnya baca atau enggak ya. Nah, ini hal-hal yang bisa jadi kendala teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga menghadapi seperti ini. Banyak berdalih, AKK tidak berespon ya, menguji kesabaran dan iman kita. Tapi memang ini sensasinya jadi PKK teman-teman ya. Saya pernah sampaikan di pembinaan KK di waktu yang sudah agak lama ya, bahwa ya sensasinya PKK itu yang menghadapi pribadi-pribadi seperti ini ya, banyak alasan, terus nggak merespon ya. Padahal kita ini tidak bisa menebak pikiran orang. Nah, satu hal yang memang harus jadi tekad kuat kita adalah jangan mundur. Jadi, seperti yang almarhumah mama saya selalu pesankan ya, kalau ada niat itu ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada niat itu ada 1000 alasan. Nah, berdalih itu teman-teman, beralasan itu adalah dosa paling tua ya, dosa paling purba di kehidupan umat manusia. Yaitu dimulai dengan Adam, Hawa, dan ular. Beralasan ya, berdalih. Dia yang salah gitu ya, aku cuman begini. Dia yang salah, aku begini kok gitu-gitu. Nah, sebagai PKK yang sudah mengalami belas kasih Tuhan dalam pelayanan pemuridan, jangan mundur. Ya, tetap setia pada panggilan pelayanan kita. Nah, apa yang terjadi kalau memang sinyal nggak ada, SMS nggak bisa, ditelepon nggak bisa? Nah, kita tetap yakin, walaupun sebagai PKK kita tidak sanggup menjangkau orang yang kita layani, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani itu sanggup menjangkau mereka dalam segala masa dan tempat. Jadi kita tetap meyakini dan memohon belas kasih Allah untuk mengaruniakan pertumbuhan bagi orang-orang yang kita layani. Bahkan mungkin ternyata adik-adik kelompok kecil kita tuh menerima pelayanan dari orang di dekat mereka teman-teman ya, bukan dari kita. Ternyata ada orang lain yang mungkin sedang dekat di sana yang melayani dia secara pribadi. Jadi 1 Korintus 3 ayat 5-7 itu perkataan Rasul Paulus yang Apolos menanam, Paulus menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kita harus meyakini teman-teman bahwa Allah mengaruniakan pertumbuhan bagi orang-orang yang kita layani. Tetap kita doakan, tetap kita cari cara untuk tetap terhubung kepada orang-orang yang kita layani. Juga ada catatan untuk teman-teman PKK, take care of yourself to take care of others. Jadi mengawasi diri kita untuk kita peduli, jangan mengabaikan diri kita supaya kita bisa mempedulikan yang lain. Jadi mengawasi keberadaan diri kita sebagai pemimpin. Ya, kalau kita capek, kita lelah, ambil waktu untuk istirahat dan berefleksi. Ambil waktu untuk berdoa dan mengaku bahwa sebagai PKK kita penuh dengan kelemahan dan kerapuhan ya. Teman-teman bisa lihat di 2 Korintus 4 ayat 7 tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat itu sesuatu yang rapuh kan, tapi isinya itu berharga. Nah, seperti itulah keberadaan kita sebagai PKK teman-teman. Penuh dengan semangat, penuh dengan ide, dengan kreativitas, tapi ada saatnya kita juga merasa lemah, merasa rapuh. Kalau lagi capek, lagi lelah, nggak usah memaksakan diri ya. Istirahat sebentar untuk memperoleh kesegaran yang Tuhan berikan, supaya kita kembali bersemangat dalam pelayanan pemuridan. Jadi jangan dulu belum apa-apa, udah berhenti duluan gitu, udah mundur duluan. Saya teringat teman-teman, kenapa saya bisa bagikan bagian ini ya. Dulu waktu saya staf mahasiswa di Lampung, itu saya pimpin itu 9 kelompok kecil teman-teman ya. Itu ada kelompok kecil yang cowok, ada yang cewek, itu 9 kelompok kecil. Bahkan dalam seminggu pun kalau 1 hari 1 tuh nggak cukup. Nah, saya mengalami
kekuatan dari Tuhan itu menolong segala kelemahan dan kerapuhan. Ya, bagaimana mungkin melayani, belum lagi memang bagian kita adalah mendengarkan apa yang mereka sharingkan, belum lagi bagian kita mendengarkan kejatuhan mereka. Saya teringat ketika ada form yang harus kita isi ya, pendataan kelompok kecil berkaitan dengan profil murid. Apakah kalau nggak salah tuh pertanyaannya, apakah AKK pernah menceritakan tentang dosa dan kejatuhannya gitu. Nah itu ya memang bagian kita mendengarkan ya, dan memang kita perlu mengawasi diri kita baik-baik supaya kita punya kesegaran yang stabil ya, punya daya tahan yang baik sekalipun kita lemah dan rapuh. Ya, itu slide terakhir saya siapkan sebagai closing statement sebenarnya ya. Jadi ya boleh dibaca sekarang, boleh tidak. Ya, teman-teman bidang kelompok kecil, apakah ada tanya jawab atau saya akan selesai di sini? Nanti ada sesi sharing dan mungkin nanti boleh direspon, Mbak. Kalau ada pertanyaan. Oke, berarti aku sampai di sini ya, Dek ya? Iya, Mbak. Waktu kemarin Rahel kasih arahan waktu 30 sampai 45 menit dan kayaknya Mbak Yul nggak kelewat lah ya, jadi bisa. Nah, teman-teman, sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi perenungan kita adalah bahwa keadaan krisis sekalipun itu tidak membuat kita berhenti melakukan pelayanan, teman-teman ya. Kita punya kesempatan untuk menikmati bagian kita, mungkin bagian yang lebih untuk kita kerjakan, yang membentuk kita dalam pelayanan pemuridan dalam masa-masa seperti ini. Kita meyakini ya pandemi ini akan berakhir, dan ketika ini sudah berakhir, teman-teman, kita akan mendapati diri kita itu lebih kuat, lebih siap, karena sudah melewati masa-masa sulit untuk tetap terhubung, baik itu kepada Tuhan yang memanggil kita dalam pelayanan pemuridan, juga kepada adik-adik yang kita layani. Kiranya ini menolong teman-teman semua. Mari kita berdoa. Saya minta Kak Desri ya untuk menutup perenungan firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan menyapa, menguatkan, menegur kami lewat ibadah yang kami ikuti secara online. Bersyukur untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan dan juga untuk para pelayan yang melayani pada hari ini. Bahkan juga bersyukur secara khusus untuk Mbak Yul yang sudah membagikannya bagi kami. Ya Tuhan, banyak hal yang kami nikmati, kami dapati. Bahkan beberapa hal juga yang kami renungkan dan kami refleksikan dalam pelayanan kami selama ini. Bagaimana kami sudah memperjuangkan, sejauh mana kami sudah berjuang untuk terus berelasi, terhubung dengan adik-adik yang kami layani. Tentu ya Tuhan, masih banyak hal yang belum kami usahakan dengan sekuat tenaga. Masih banyak hal yang belum kami usahakan dengan sengaja. Bahkan kami juga merasa malu kalau kami mendapati adik-adik kami lebih bersemangat daripada kami. Kami bersyukur lewat bagian ini kami ditegur bagaimana sebenarnya kami harus terus berjuang melayani Tuhan, melayani adik-adik untuk membawanya mengenal Kristus. Kami bersyukur juga kami diingatkan bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani adalah orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi rekan seperjalanan iman dalam hidup kami. Bersyukur dan juga merasa terharu bahwa Tuhan memberikan orang-orang yang seperti ini. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengingat bahwa mereka penting untuk kami perjuangkan, mereka penting untuk kami terus ingatkan, mereka penting untuk terus kami bina, bahkan mereka juga penting untuk kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang berharga ini, juga menyerahkan untuk Mbak Yul
di dalam pelayanannya sebagai staf alumni saat ini. Kiranya Allah juga yang menolong, bahkan di dalam menolong adik-adik dalam kelompok kecilnya, Tuhan juga yang mampukan dan juga menolong jadi pribadi yang mendengar dengan baik, jadi pribadi yang sebagai teman, sahabat, bahkan juga jadi kakak yang baik bagi adik-adik yang dilayani. Untuk kami setiap PKK juga kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin belum mengusahakan apapun untuk menjalin komunikasi dengan adik-adik kami. Kami mau kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan mantapkan hati kami untuk berusaha dengan tulus menjalin relasi dengan mereka, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Dan juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah ini, setiap teman-teman yang sudah mempersiapkan, kiranya Tuhan juga yang menolong agar ibadah Bandrek jadi wadah penyegaran dan juga wadah yang menghangatkan kami semua dalam melayani sebagai PKK. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.